Mike dalam perjalanan untuk mengunjungi neneknya yang tinggal di seberang lembah. Ini hari ulang tahunnya, jadi dia ingin memberi kue yang dia buat. Dari rumahnya, Mike harus menyeberangi 5 jembatan. Dan seperti di negeri dongeng, ada troll di bawah setiap jembatan. Setiap troll memaksa Mike untuk membayar tol troll. Sebelum Mike bisa menyeberangi jembatan, dia harus memberikan setengah dari kue yang dibawanya. Tapi karena mereka troll yang baik hati, masing-masing mengembalikan 1 kue kepada Mike. Berapa banyak kue yang harus dibawa Mike untuk memastikan ia tiba di rumah neneknya membawa tepat 2 kue? Mike harus membawa 2 kue. Di setiap jembatan, dia harus memberikan setengah dari kuenya dan dia menerima 1 kue. Jadi, dia punya 2 kue usai melewati setiap jembatan. Minggu lalu, SD setempat dikunjungi seorang pengawas sekolah yang datang untuk memastikan para guru berkinerja baik di kelas masing-masing. Ia sangat terkesan dengan seorang guru. Pengawas memperhatikan setiap kali guru itu mengajukan pertanyaan, semua murid di kelas mengangkat tangan, antusias ingin menjawabnya. Yang lebih mengejutkan lagi, meskipun guru itu selalu memilih anak yang berbeda untuk menjawab pertanyaan, jawaban yang diberikan selalu benar. Apa rahasianya? Semua anak diinstruksikan untuk mengangkat tangan setiap kali ada pertanyaan. Tidak peduli apakah mereka tahu jawabannya atau tidak. Kalau mereka tidak tahu jawabannya, mereka harus mengangkat tangan kiri. Jika tahu jawabannya, mereka akan mengangkat tangan kanan. Guru kelas selalu memilih murid berbeda setiap ada pertanyaan, tapi selalu hanya murid yang mengangkat tangan kanan. Pak Bondan membuka koran di pagi hari dan melihat berita utamanya, pekerja ingin lebih sedikit uang. Dia bingung sampai dia membaca artikelnya. Apa yang sedang terjadi? Para pekerja yang ingin lebih sedikit uang bekerja di percetakan dan lelah karena terlalu banyak bekerja. Mereka ingin beban kerja berkurang, yang berarti mencetak lebih sedikit uang karena uang dibuat di sana. Ada seekor katak di dasar sumur. Untuk keluar dari sumur, katak itu harus memanjat setinggi 30 meter. Setiap pagi, katak itu memanjat 3 meter ke atas, tapi setiap malam saat ia tidur, ia tergelincir 2 meter ke bawah. Jadi, di awal hari pertama, katak tersebut harus menempuh jarak 30 meter. Di awal hari kedua, katak masih harus menempuh jarak 29 meter lagi, dan seterusnya. Berapa hari yang dibutuhkan katak untuk keluar dari sumur? Butuh waktu 28 hari bagi katak untuk keluar. Dengan kata lain, katak itu akan keluar pada pagi hari ke-28. Ini karena pada awal hari ke-28, katak memiliki 3 meter tersisa untuk ditempuh. Dan karena katak menempuh sejauh 3 meter ke atas setiap pagi, maka ia akan melompat keluar dari sumur pada hari ini. Seorang pria bekerja di institusi dengan tingkat keamanan tinggi. Suatu hari, dia tidak bisa mengakses komputernya. Kata sandinya tidak bisa digunakan. Kemudian dia ingat semua kata sandi disetel ulang setiap bulan untuk tujuan keamanan. Jadi, dia menemui bosnya dan bilang, "Hai bos, kata sandiku kadaluarsa." "Hai bos, kata sandiku kadaluarsa." Bosnya menjawab, "Ya benar, kata sandinya berbeda. Tapi jika kamu dengarkan dengan seksama, kamu akan bisa menebak yang baru. Kata sandi ini memiliki jumlah huruf lebih sedikit dari kata sandi lamamu, dan ada 4 huruf yang sama." Pria itu menjawab, "Terima kasih bos." Lalu kembali ke komputernya dan berhasil mengakses komputer. Apa kata sandi barunya? Kamu akan dapat bonus ekstra pintar kalau bisa menebak kata sandi lamanya. Sini ku beri petunjuk. Kata sandi pria itu terdiri dari 11 huruf dan pastinya sudah tidak berlaku.
Kata sandi yang lama adalah kedaluarsa, dan kata sandi yang baru adalah berbeda. Pria itu berkata, kata sandiku kedaluarsa, dan bosnya memberitahukan kata sandi yang baru saat berkata, kata sandinya berbeda. Bertahun-tahun lalu, seorang pria ditangkap oleh penyihir jahat yang menyekapnya di rumahnya. Ada sebuah pintu ruang bawah tanah di rumah itu, dan si penyihir memperingatkannya untuk tidak membukanya karena dia belum siap untuk melihat yang ada di baliknya. Bisakah kamu menebak apa yang ada di balik pintu yang dilarang dibuka oleh penyihir itu? Pria itu dikunci di ruang bawah tanah, dan di sisi lain pintu itu ada bagian lain dari rumah dan dunia luar. Si penyihir cuma tidak ingin pria itu melarikan diri. Marty dan Jill ingin menyalin 3 kaset berdurasi 60 menit. Mereka punya 2 perekam yang akan menyalin kaset tersebut, jadi mereka bisa menyalin 2 kaset sekaligus. Perlu waktu 30 menit untuk menyelesaikan setiap sisi. Itu berarti dalam 1 jam 2 kaset akan selesai, dan 1 jam berikutnya kaset ketiga akan selesai. Jill bilang ketiga kaset bisa diselesaikan dalam 90 menit. Bagaimana caranya? Jill akan mengacak ketiga kaset tersebut. Sebut saja kaset 1, 2, dan 3 dengan sisi A dan B. Dalam 30 menit pertama, mereka menyalin 1A dan 2A. Dalam 30 menit kedua, mereka merekam 1B dan 3A. Kaset 1 sudah selesai. Nah, dalam 30 menit terakhir, mereka akan merekam 2B dan 3B. Katakanlah kamu punya 2 kendi. Salah satunya menampung tepat 3 liter dan yang lainnya menampung 5 liter. Dengan hanya menggunakan 2 kendi dan selang pemadam kebakaran, bagaimana cara mengukur tepat 4 liter air? Isi kendi ukuran 5 liter sampai penuh. Kemudian tuangkan ke dalam kendi 3 liter hingga penuh. Sekarang ada 2 liter air yang tersisa di dalam kendi ukuran 5 liter. Buang air dari kendi 3 liter, lalu tuangkan 2 liter dari kendi 5 liter ke dalam kendi 3 liter. Terakhir, isi kendi 5 liter sampai penuh dan tuangkan ke dalam kendi 3 liter sampai penuh. Hanya tersisa ruang 1 liter lagi di dalam kendi 3 liter. Jadi, sekarang kamu punya 4 liter air di dalam kendi berukuran 5 liter. Suatu hari, seorang bos mengatakan kepada karyawannya, "Saya bisa bertarung dan mengalahkan siapapun yang bekerja di sini." Seorang karyawan baru, mantan petarung setinggi 2 meter, menantang sang bos. Menariknya, sang bos memenangkan taruhan meskipun ia tidak mengalahkan pria tersebut. Apa yang dilakukan sang bos? Sederhana saja, agar tidak malu, ia memecat karyawan baru saat itu juga, agar ia tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Sekarang kita periksa seberapa besar ketelitianmu. Lihatlah catatan ini. Bisakah kamu menemukan kesalahan di sini? Kesalahan sebenarnya ada pada soal itu sendiri. Di bagian akhir, lihat kata menenukan salah eja. Tugas berikutnya lebih sulit. Bisakah kamu menemukan buah beri berbentuk hati di antara semua buah beri ini? Benar, ini dia. Wow, itu sangat sulit. Lihatlah jam ini. Apa yang salah dengannya? Waktunya salah. Setelah angka 8, ada angka 11, lalu 10, dan kemudian 9. Bagaimana dengan gambar ini? Apa yang salah di sini?
Sebenarnya ada dua kesalahan di sini. Harga dengan angka 3 dan 18 terbalik. Situasi ini tidak mungkin ada di dunia nyata. Kenapa? Jika kita membandingkan ukuran kapal kargo dan lebar kanal, kita akan mengerti bahwa tidak mungkin kapal sebesar itu bisa masuk melalui kanal yang begitu sempit. Dan ada sesuatu yang sangat salah di gambar ini. Bisakah kamu cari tahu apa yang salah? Lihatlah kalendernya. 31 September, tapi tanggal ini tidak ada.